Suka berjalan, saling menginfokan keadaan terakhir juga ada. Jadi semua kamera pasti ada di Kertanegara, menunggu siapa yang lewat. Lalu ya soal ada parade fit and proper test. Memang itu parade fit and proper test. Jadi kalau sebetulnya itu ada semacam kompromi bahwa Pak Prabowo akan menentukan sendiri dan tidak perlu ada negosiasi, maka itu yang kita sebut sebagai second kabinet. Tapi cita-cita second kabinet kan udah berhenti, karena sebagian besar justru adalah politisi yang bahkan datang dari habitat politik Pak Jokowi kan. Itu intinya tuh, mereka yang punya kapasitas mandiri dan punya ide yang kuat tentang masa depan Indonesia itu belum sanggup untuk diajak atau dilirik atau dipertimbangkan oleh Pak Prabowo. Bukan karena Prabowo nggak mengerti bahwa ada tokoh-tokoh Gerindra sendiri yang punya kapasitas, tetapi karena konsekuensi dari sistem pemerintahan presidensial kita itu dijalankan di dalam watak parlementarisme, sehingga mesti ada negosiasi dengan partai-partai. Jadi ya kondisi ini kondisi yang udah menetap dalam kultur kita. Mungkin kita perlu berpikir desain baru politik kita supaya benar-benar mau sistem dua partai, mau sistem parlementer, mau sistem presidensial. Kan itu yang memungkinkan kita lihat pengkondisian awal dari pemilu itu didasarkan pada kehadiran partai-partai sebagai pemain politik. Sementara dalam sistem yang kompetisi presidensialisme harusnya langsung terbagi antara yang pro dan anti pada Prabowo misalnya. Yang pro ya udah masuk dalam kabinet, yang anti ya udah beroposisi. Kan itu dua hal yang mulia sebetulnya. Tetapi ide-ide ini belum bisa secara maksimal diajukan sebagai dalil berdemokrasi. Selalu mesti ada semacam ya keinginan atau ambisi atau rasa haus kekuasaan sehingga mesti masuk dalam kabinet. Sebaliknya ada semacam rasa rendah diri kalau menyatakan itu sebagai oposisi. Nah ini beban baru dalam kultur politik kita, dan saya kira Pak Prabowo mesti di 100 hari pertama mengajukan semacam proposal untuk perubahan struktur politik, komposisi politik, apalagi mental politik. Jadi harus ada realignment di dalam cara kita menyusun pemerintahan. Nah, mudah-mudahan problem itu bisa dia selesaikan, tapi itu juga akan berkejaran dengan kondisi real untuk mulai memperlihatkan watak kepemimpinan Pak Prabowo. Apakah betul-betul sesuai dengan janji dia bahwa saya akan berpihak pada rakyat, bahwa saya tidak mungkin mengambil langkah yang bersifat tidak jujur, dan saya persilahkan mereka meninggalkan saya kalau saya mengambil langkah yang tidak jujur atau tidak benar. Jadi kelihatannya Pak Prabowo justru mengumpankan atau menyajikan masalah ini ke publik untuk menilai apakah kepemimpinan beliau akan efektif bersama dengan Gibran, atau sebaliknya masalah-masalah evaluasi etika terhadap Gibran itu mesti diselesaikan lebih dahulu sebelum kabinet Prabowo itu bekerja secara efektif. Jadi sekali lagi itu adalah